mencegah korupsi ada, dan untuk menyalahgunakan kekuasaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sehingga jawaban dari nomor 10 ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Iqbal Fauzi. Pada video ini kita akan membahas 10 soal TWK CPNS 2023 dengan tema nasionalisme. Pada video kali ini saya akan membacakan 10 soal beserta jawabannya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena channel saya ini akan selalu update setiap hari untuk menunjang teman-teman belajar CPNS 2023. Kita mulai dari nomor 1. Sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural dapat dibuktikan dengan cara A. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. B. Memelihara nilai-nilai budaya luhur. C. Menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. D. Berteman dengan orang dari suku yang berbeda. E. Menggunakan banyak produksi luar negeri karena kualitasnya lebih baik. Kamu yang ingin berpikir terlebih dahulu, silakan pause video ini sambil berpikir apabila sudah akan saya bahas. Sikap nasionalisme dalam lingkungan multikultural dapat dibuktikan dengan cara mengapresiasi kebudayaan Nusantara, berteman dengan orang lain tanpa memperdulikan agama, suku maupun bahasanya, menciptakan kerukunan antara umat beragama. Jadi, dengan opsi yang ada pada soal nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Berteman dengan orang dari suku yang berbeda. Kita lanjut nomor 2. Salah satu faktor yang mempermudah infiltrasi ISDF ke dalam tubuh SI adalah A. Dibukanya politik pintu terbuka oleh pemerintah. B. Semakin banyaknya rakyat yang pro ISDF pasca Perang Dunia Kedua. C. Tidak diperbolehkannya keanggotaan multipartai. D. Koordinasi partai yang terbagi-bagi. E. Semakin populernya paham sosialisme komunisme di Nusantara. Beberapa faktor yang mempengaruhi infiltrasi ISDF ke dalam SI antara lain, jika kita bandingkan dengan opsi jawaban yang ada, maka opsi jawaban D adalah opsi yang paling tepat, yaitu koordinasi partai yang terbagi-bagi sehingga tidak ada filter dalam tubuh SI. Kita lanjut nomor 3. Dimensi kedaulatan yang mempengaruhi tumbuh dan kembangnya nasionalisme di negara multikultural adalah A. Aspek fisik dan non-fisik. B. Aspek etika dan moral. C. Aspek ekonomi dan budaya. D. Aspek politik dan hukum. C. Aspek fisik dan batin. Dua aspek kekuasaan yang mempengaruhi praktek tumbuh dan kembangnya nasionalisme adalah aspek fisik dan juga aspek batin, atau opsi jawaban yang E yang tepat. Kita lanjut nomor 4. Semangat nasionalisme yang terkandung dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 menitik beratkan nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik, E. HAM. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang kebudayaan yang berbunyi
Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sehingga dari kedua bunyi pasal 32 ayat 1 dan 32 ayat 2, nasionalisme berada di bidang budaya atau opsi jawaban yang A. Tips mengerjakan soal seperti ini adalah teman-teman mengetahui poin-poin dari pasal pada Undang-Undang Dasar 1945, karena di poin nasionalisme terkadang ada soal yang diambilkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut nomor 5. Berikut ini yang bukan manfaat keberagaman budaya Indonesia adalah A. Sebagai sumber pengetahuan dunia, B. sebagai penanda identitas bangsa, C. menumbuhkan sikap toleransi dalam diri masyarakat, D. sebagai alat pemersatu bangsa, E. menguatkan rasa bangga diri terhadap kekayaan bangsa. Menjawab soal seperti ini, kalian mesti membaca opsi jawaban dengan teliti. Kita akan cek satu persatu. Sebagai pengetahuan dunia, betul, karena dengan keberagaman budaya bisa sebagai sumber pengetahuan dunia. Yang kedua, sebagai identitas bangsa, juga tepat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi, tepat karena ada keberagaman budaya. Yang keempat atau opsi jawaban D, sebagai alat pemersatu bangsa, ia tepat karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Juga tepat. Yang kurang tepat adalah di poin yang nomor E, yaitu menguatkan rasa bangga diri terhadap kekayaan bangsa. Sedangkan kita harus berbangga tanpa harus menonjolkan kekayaan dari bangsa kita. Opsi jawaban E merupakan adalah yang bukan manfaat keberagaman budaya Indonesia. Nomor 6. Organisasi perhimpunan partai-partai nasional yang menjadi cikal bakal dibentuknya Kongres Pemuda 1 dan 2 adalah PIKPI, B. PPPKI, C. PPPPI, D. PKPPI, E. PKPKI. Nah, apabila teman-teman kesulitan dalam membedakan ini, tips paling mudahnya adalah teman-teman perhatikan singkatan-singkatan yang sering digunakan. Badan yang sering keluar pada soal nasionalisme ada dua, yaitu BPUPKI dan juga PPPKI. PPPKI ini dibentuk di Bandung pada tanggal 17 sampai 18 Desember tahun 1927, di mana PPPKI ini berisi organisasi seperti Partai Serikat Islam Indonesia, Budi Utomo, PNI Pasundan, Sumatranan Bon, kaum Betawi, dan juga kaum studi Indonesia, yang dimana ini merupakan cikal bakal dari nanti terbentuknya Kongres Pemuda 1 dan juga Kongres Pemuda 2. Jadi jawaban untuk nomor 6 ini adalah yang PPPKI. Teman-teman sering-seringlah berlatih soal hafalan seperti ini, karena selain soal HOTS ada juga soal LOTS yang menguji teman-teman mengenai pengetahuan umum tentang nasionalisme. Lanjut nomor 7.
Munculnya paham kedaerahan dalam kehidupan masyarakat majemuk karena kesamaan tempat lahir, tempat tinggal, agama, suku, dan keturunan menunjukkan munculnya gejala sosial. A. Calvinisme, B. Nasionalisme, C. Primordialisme, D. Sukuisme, E. Etnosentrisme. Di sini yang ditanyakan adalah paham kedaerahan dalam kehidupan masyarakat majemuk karena kesamaan tempat lahir, tempat tinggal, agama, suku, dan keturunan. Sehingga paham seperti ini teman-teman harus tahu bahwa ini adalah paham primordialisme atau jawaban yang C. Sedangkan opsi Calvinisme itu bukanlah paham yang menaikkan tempat lahir dan lain sebagainya, namun Calvinisme itu lebih ke arah bangsanya. Bisa dibedakan ya teman-teman, kadang-kadang kan masih menjawab jawaban yang A. Kita lanjut nomor 8. Selain disebabkan oleh keluarnya Dr. Cipto Mangunkusumo dari organisasi, semakin lambannya gerak organisasi Budiono juga disebabkan oleh A. Pembatasan kemajuan pendidikan di kalangan priai, B. Lebih mementingkan kepentingan kolonial, C. Pembatasan gerak organisasi pada bidang sosial pendidikan, D. Desakan kaum muda untuk terjun ke bidang politik, E. Menonjolnya kaum terpelajar yang lebih mengutamakan jabatan membuat kaum priai tersisih. Jawaban nomor 2 ini adalah jawaban opsi yang B, lebih mementingkan kepentingan kolonial. Karena pada tahun 1935 Budi Utomo mengadakan fusi ke Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak saat itu Budi Utomo terus mengalami pemerosotan dan mundur dari arena politik. Kita lanjut nomor 9. Cita-cita Indische Partij adalah menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah berikut ini, kecuali A. Pendidikan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi India, B. Meningkatkan semangat persaudaraan dan Calvinisme, C. Berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi orang India, D. Memperbesar pengaruh Pro-Hindia dalam pemerintahan, E. Meresapkan cita-cita nasional Hindia. Jawaban untuk nomor 9 ini karena ada kata kunci yaitu kecuali adalah yang B, yaitu meningkatkan semangat persaudaraan dan Calvinisme. Kita lanjut ke nomor 10, termasuk soal terakhir pada video kali ini. Silakan kalian cek video saya yang lainnya karena banyak video mengenai TWK, mengenai TIU, mengenai TKP CPNS 2023 untuk kamu bisa pelajari lebih lanjut. Kita lanjut nomor 10. Salah satu nilai dasar yang memiliki fungsi utama untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas adalah nilai A. Tanggung jawab, B. Akuntabilitas, C. Integritas, D. Ekonomi, E. Komitmen mutu. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk meningkatkan kontrol demokratis, ada, mencegah korupsi, ada, dan untuk menyalahgunakan kekuasaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sehingga jawaban dari nomor 10 ini adalah yang B. Kamu
Bisa like video ini dan komen tentang saran apa mengenai channel Ahmad Iqbal Fauzi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.